Yunus, 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 Yunus. Ya Tuhan, berbicaralah. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Mereka memang jahat Tuhan. Mereka sepantasnya binasa. Mereka mabuk, mereka mencuri hak orang lain. Mereka membunuh bayi-bayi yang ada dalam perut ibu mereka. Mereka pantas dihukum. Kasih karuniaku melampaui kejahatan mereka. Aku tidak akan pergi ke Niniwe. Mereka terlalu jahat. Mereka harus binasa. Aku akan tetap berangkat. Tetapi akan ke kota lain. Ya, yang penting aku tetap pergi. Niniwe, kota besar itu, mereka telah lupakan Tuhannya. Niniwe, kota besar itu, mereka telah lupakan Tuhannya. Mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka tidak tahu membedakan mana salah dan mana benar. Niniwe, kota besar itu, melakukan hal-hal yang nista. Niniwe, kota besar itu, melakukan hal-hal yang nista. Mereka terlalu jahat. Mereka pantas dihukum. Hei, kemarikan barangmu. Ya, tangkap ini. Hei, kapan kita berangkat? Segera kawan. Hei, apakah kapal ini menuju Tarsis? Ya, kamu ndak ke sana ya? Oh ya, Segera masuk kapal. Kita segera berangkat ini. Wah teman-teman, tampaknya cuaca tidak baik-baik saja. Tenang, tenang. Ini sudah biasa terjadi di lautan. Ini lebih daripada biasanya. Kita harus lakukan sesuatu supaya kita selamat. Benar, buang semua muatan di kapal ini. Ya dewa-dewa laut, lalukan badai ini. Sebab tujuan kami ini baik. Kami hanya ingin dagang saja, gak ada yang lain. Hei, ayo bantu. Buang-buang barang-barang kita ini. Kemana tadi pemuda yang terakhir yang masuk ke kapal kita? Waduh, dia tertidur di bawah kayaknya. Oh, sudah gila ini. Hei, bangun kamu. Kamu tahu nggak? Kami semua sedang berjuang untuk selamat, malah tidur. apa yang terjadi? Buang semua muatanmu ke laut, supaya kita dan kapal ini selamat. Baiklah, baiklah. Tidak mungkin kita selamat. Kapal ini masih terombang-ambing. Kita harus buang undi. Betul. Supaya kita tahu karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Nah, inilah orangnya ini. Ternyata kamu. Ini dia Orangnya. Oh, pembawanya. Pembawa siap. Dari awal kami mencurigaimu. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa pekerjaanmu?
mengapa kita sampai ditimpa malapetaka ini? Apa yang kau perbuat kepada Allahmu? Aku Yunus. Aku seorang Ibrani. Aku menyembah kepada Allah yang mempunyai langit, yang menciptakan laut dan daratan. Kamu ini Dasar kamu ini ya. Kamu kurang ajar. Apa yang kau perbuat kepada Allahmu? Aku melarikan diri dari hadapannya, sebab aku kesal terhadap belas kasihannya akan bangsa Niniwe. kok memang pembuat masalah saja. Harus kami apakan kamu ini? Supaya Allahmu itu menolong kami yang tidak tahu apa-apa. Angkatlah dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda, sebab aku tahu karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang dalam kapal itu menjadi sangat takut kepada Tuhannya Yunus. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dalam kesesakanku, ku berseru pada Tuhan. Di dunia orang mati, ku berteriak. Kau lemparkan ku ke tempat terdalam, namun kau mengangkatku. Keselamatanku datang darimu, kan ku persembahkan syukurku. Segala air telah mengepungku, namun kau naikkan nyawaku. Kau lemparkan ku ke tempat terdalam, namun kau mengangkatku. Keselamatanku datang darimu, kan ku persembahkan syukurku. Segala air telah mengepungku, namun kau naikkan nyawaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepada mereka seruan yang kufirmankan kepadamu.
Maka Yunus pergi ke Niniwe sesuai perintah Tuhan. 3 hari perjalanan lamanya. Tetapi dalam hatinya tidak relalah ia apabila Niniwe diampuni oleh Tuhan. Dengarlah, hai warga Niniwe, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, dan marahlah ia. Tidakkah Allah yang kusembah adalah Allah yang adil? Mereka layak dihukum. Kini aku melihat bahwa Allah yang kasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, bahkan menyesal akan malapetaka yang akan didatangkannya. Jadi sekarang, cabutlah kiranya nyawaku, sebab sangat berat bagiku melihat belas kasihanmu yang besar terhadap bangsa ini. Apa yang terjadi? Mengapa pohon tempatku berteduh kau biarkan mati? Lebih baik aku mati. Yunus, layakkah engkau marah? Aku layak marah, bahkan marah sampai mati. Engkau sayang kepada pohon jarak yang untuknya engkau tidak sedikit pun berjerih lelah untuk menumbuhkannya. Pohon yang dapat tumbuh dalam 1 malam dan dapat binasa dalam 1 malam saja. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang itu, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, sebab kasihku terlalu besar. Terhadap keadilan aku adil, tapi aku tidak ingin kebinasaan mereka. Aku mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepada mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baiknya adalah kita tidak perlu bekerja keras untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu berusaha dan berbuat sebaik-baiknya membayar hutang dosa kita, karena sejatinya kita ini semua adalah jahat, sama dengan warga Niniwe dan berdosa di hadapan Tuhan.
Kita tidak layak untuk mendapatkan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Namun Yesus diutus untuk menyelamatkan seluruh dunia. Pribadinya yang sempurna dari lahir, yang membuatnya mampu menjadi juru selamat satu-satunya bagi hidup kita. Dan keselamatan tersedia bagi siapa saja yang beriman kepada Yesus.